warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hadis-hadis tentang cita-cita dan harapan belajar dan juga ilmu yang bermanfaat serta keutamaan menuntut ilmu dan juga kewajibannya. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau nilai akhir saya pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Saya Lofa Novrianti dari Tadris Bahasa Inggris 3A akan sedikit menjelaskan mengenai hadis-hadis yang saya jelaskan tadi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis cita-cita dan juga harapan dalam belajar, hal lainnya. Nah, di sini ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yang itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi snataini rajulun atahullahu malan fasallatu ala halaqati fil haqqi rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'alimuha, rawahu muttafaq alaih. Jadi artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak iri atau hasud yang diperbolehkan kecuali pada seseorang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia puasakan kebelanjaannya itu kepada jalan kebenaran. Dan seseorang yang diberikan hikmat atau ilmu yang bermanfaat, lalu ia amalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi hadis ini sahih, menjelaskan bahwa adanya iri yang diperbolehkan oleh Islam. Iri di sini dimaksud hal-hal kebaikan yang diperbolehkan untuk kita tiru, atau bisa dibilang ini sebagai motivasi untuk kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini menjelaskan ada dua iri yang diperbolehkan. Nah, kita sebagai umat muslim itu sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dan harus sukses dalam menjalani dalam menuntut ilmu dan juga dalam sukses untuk meraih kekayaan. Nah, di sini meraih sukses dalam kekayaan yang disebutkan adalah kita memanfaatkan harta atau kekayaan kita untuk hal-hal yang kebaikan. Seperti contohnya, apabila orang tersebut memiliki banyak harta dan juga kaya akan hartanya, lalu ia mendermakan atau ia membangun sesuatu benda yang bermanfaat, seperti seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid misalnya, atau untuk membangun panti asuhan, itu sangatlah hal yang bermanfaat dan menuntut kita kepada kebaikan. Nah, kita boleh iri kepada orang yang seperti ini karena mereka bisa dibilang sudah sukses dalam mencari, dalam juga mengumpulkan harta demi kebaikan. Nah, yang selanjutnya itu orang-orang yang disebutkan pada hadis ini, orang yang diberikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat oleh Allah, lalu ia amalkan dan juga ia ajarkannya kepada orang lain. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita menuntut ilmu, kita boleh iri kepada orang yang seperti ini. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dengan kita harus sukses dan juga kita harus mengajarkannya kepada orang lain. Karena sesungguhnya orang yang alim atau orang yang ahli ilmu itu lebih di atas levelnya daripada orang yang abid atau orang yang ahli ibadah. Tapi di sini kita jangan salah mengartikan bahwa orang yang berilmu berarti di atas, berarti mereka harus memfokuskan diri mereka untuk menuntut ilmu saja. Tidak. Kita di sini mengapa ilmu itu dibarengi dengan ibadah? Karena ketika kita fokus dalam hal ibadah, maka kita akan menaik level kita untuk menuntut lebih ilmu tersebut. Jadi apabila kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, ingin ilmu kita bermanfaat, maka saat kita menuntut ilmu tersebut, maka kita harus
melaksanakan atau mengusahakannya karena Allah, ikhlas karena Allah, agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Dan juga agar kita sukses dalam ilmu, maka kita harus, orang yang dikatakan sukses dalam ilmu itu orang yang mengamalkan dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Apabila kita mengamalkan, kita akan mendapat pahala dalam usaha kita untuk belajar ilmu tersebut, dan apabila kita mengajarkannya kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal, dan juga kita akan mendapatkan amal jariah apabila orang yang kita ajarkan tersebut mengajarkan orang lain lagi. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu, kita harus membarenginya dengan ibadah. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus sambil menjalani perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dalam hadis ini ada dua iri yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, kita iri kepada orang yang memiliki banyak harta, orang yang sukses dalam hartanya, dan ia mendermakan atau ia menggunakan harta tersebut sebaik-baiknya untuk kebaikan. Dan juga orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, mereka dikatakan sukses karena mereka berhasil mengamalkan amalan tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, dan juga mereka mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain. Itu dibilang orang yang sudah sukses akan ilmunya dan juga harapan cita-citanya. Baiklah, itu saja mengenai cita-cita dan juga harapan kita dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan keutamaan menuntut ilmu dan juga kewajibannya. Baiklah, selanjutnya tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini ilmu yang bermanfaat yang dimaksud adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ilmu yang bermanfaat yang kita perolehkan itu wajib untuk kita menuntutnya. Jadi kita wajib untuk menuntut ilmu di dunia ini agar kita tahu bagaimana tujuan kita untuk tinggal di sini, bagaimana kita bertujuan hidup di sini. Jadi apa tujuan kita hidup di dunia? Itu untuk beribadah. Maka ketika kita ingin beribadah, kita harus mendalami ilmu agar kita tahu ilmu apa saja yang kita bawa pada saat kita ingin beribadah kepada Allah. Di sini ada satu hadis yang menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat atau keutamaan menuntut ilmu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza matal insanu qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulu, rawahu Muslim. Jadi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, dan juga yang kedua itu ilmu yang bermanfaat dan atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali ketiga perkara tersebut. Jadi kita wajib hidup di dunia ini untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang berkualitas, dan bisa kita gunakan untuk kebaikan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, untuk mempermudah kita di akhiratnya nanti, maka kita tidak boleh memutuskan ketiga perkara tersebut. Yang pertama yang dijelaskan pada hadis tersebut ialah sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini yang dimaksudkan adalah misalnya ada orang Muslim yang mewakafkan tanah, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada seorang Muslim yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid misalnya, atau untuk membangun sebuah panti untuk anak-anak, dan juga atau memberikan sedekah
kepada orang-orang lain, atau membangun suatu benda yang bermanfaat dan benda itu tidak bisa habis dan tidak bisa berkurang. Nah, maka apabila kita meninggal, benda yang kita telah wakafkan atau kita beri kepada orang lain, dan apabila benda tersebut masih dimanfaatkan dan masih digunakan untuk hal-hal yang kebaikan, amal dari benda tersebut akan mengalir juga kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada hubungannya terhadap yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita itu wajib untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, karena apabila kita mengamalkan atau kita mengajarkannya kepada orang lain, maka ilmu tersebut bisa dibilang bermanfaat dan kita sukses dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Apabila kita telah berhasil untuk mengamalkan suatu ilmu dan juga mengajarkannya kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan amal jariyah secara otomatis, karena orang yang kita ajarkan tersebut mengajarkannya kepada orang lain juga, mengajarkan ajaran yang kita ajarin kepada dia, terus dia mengajarkannya kepada anak-anak yang lain misalnya. Itulah yang disebutkan pahala ilmu yang bermanfaat. Terus yang terakhir itu doa anak yang soleh. Anak yang soleh di sini dimaksud yaitu anak yang baik. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Makki, anak baik di sini yang dimasukkan yaitu apabila anak tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut mau mendoakan keselamatan orang tuanya, anak tersebut bersyukur kepada orang tuanya karena telah dibesarkan dengan baik, dan juga anak baik, anak soleh yang mau meminta ampun atau mau mendoakan keselamatan orang tuanya. Maka di sini bisa jadi motivasi untuk orang tua untuk mendidik anaknya agar mereka bisa mendidik anak mereka itu menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, dan juga anak yang mampu, yang memiliki rasa syukur yang besar, memiliki orang tua, dan juga mau mendoakan orang tuanya dari hal keselamatan, berkahan, umur, dan lain-lain. Nah, itu yang dimasukkan dengan ketiga perkara tadi. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, dan juga yang kedua itu ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh. Baiklah, itu saja. Yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.